Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Taufan Ihsan. Ya, kali ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya bakal ditemanin oleh kawan saya. Halo, saya Sulaiman. Dari mana bro? Kok macam pedagang bakso borak kayak gitu outfitmu? Gue itu gini, karena antisipasi virus COVID-19 lah. Dari luar tuh pakai masker, intinya itu menutup semua bagian muka gue, bro. Gue kan nggak mau bawa virus ke rumah lu. Mantap lah, mantap. Udah cuci tangan kan bro? Ya udahlah. Jadi apa cerita? Jadi gini, bro. Kemarin kan aku lagi kerja, terus disuruh lah sama bosku buat ngirim nomor rekening kan ke klien prioritas kan buat ditransfer. Nah tapi pas katanya dia udah ngirim, di tempat gue tuh nggak ada masuk gitu loh, apa notifikasi kalau bahwasanya udah dikirim. Terus gue cek lah nomor rekening yang gue kirim sama yang dia terima, tiba-tiba beda bro. Gue bisa gitu ya? Oh ngerti. Itu pesan penting itu jangan dianggap sepele bro. Bahaya seharusnya tuh kasih metode kriptografi kalau ngirim pesan penting kayak gitu ya kan. Tahu nggak kriptografi itu apa? Tahu gue kriptografi yang film-film yang kayak gitu-gitu lah. Astagfirullah. Itu pornografi geblek. Oh iya, astagfirullah. Maaf, nggak tahu gue apa tuh kriptografi. Kriptografi itu adalah ilmu yang mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Sampai di situ paham nggak? Nggak paham. Nah deh, contohnya, lu itu buat bisa rahasia nih contohnya nomor rekening tadi gitu kan. Tapi lu nggak mau orang lain tahu apa isi pesan lu itu atau mengerti itu pesan lu itu. Jadi nanti masuk semacam kata kunci. Nah, untuk contohnya itu lu ganti huruf A itu sampai Z menjadi nomor satu sampai sekian gitu kan. Nah, nih gue kasih nampak ya database-nya seperti apa. Contoh ini. Nah, jadi huruf contoh kita buat kata kunci itu halo ya, halo. Nah, kita jadi urutkan dari angka dari A itu jadi 1. Nah, jadi H itu ada di angka 8. Jadi itu 8 kita masukkan. Terus A itu dimasukkan di angka 1. Nah, jadi kita masukkan angka 1 dan L kita karena buat halo itu di angka 12. Jadi kita buat 12 dan O itu ada di angka 15. Nah, jadi sama dengan halo 81 12 12 sama 15 sama dengan halo. Nah itu 81 12 12 15 itulah dinamakan masukkan ke proses enkripsi. Nah itulah 81 12 12 15 itu namanya ciphertext. Nah jadi contoh nih aku ngirim pesan samamu gitu kan, itu pesannya contoh plain text. Nah ini namanya plain text halo halo tadi. Itulah masuk ke proses enkripsi. Nah itulah kuncinya itu 1 sama dengan A sampai sekian. Nah itulah setelah dari enkripsi tadi, itulah pesan itu kan dikirim. Nah di saat pengiriman itulah di tengah-tengah itu namanya proses ciphertext. Itulah 81 12 15 15 lagi. Nah setelah masuk di lu pesannya dan itu masih 81 12 11, lu masukkan kata kunci dekripsi tadi. Di dekripsi lu masukkan kata kunci 1 sampai A itu sama dengan 1, dan maka pesan itu jadi balik ke halo. Nah jadi itu macam-macam ya kata kunci dan itu bisa lu ubah-ubah. Di contohnya itu dari 3 huruf setelah A, jadi 3 huruf setelah itu A B C D E, jadi A itu jadi E, terus B itu jadi kan C D E F, nah B itu jadi F. Nah itu tergantung kesepakatan lu sama klien ataupun siapa lah gitu kan. Nah jadi kayak inilah contoh proses enkripsi atau enkripsi dekripsinya gitu ya. Ya ngerti-ngerti, jadi macam pesan rahasia lah gitu ya kan Pak. Jadi poin penting kriptografi itu buat keamanan komputer apa kan? Itu
hampir sama juga sama dengan keamanan jaringan ya. Yang pertama itu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kerahasiaan merupakan layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Nah, itulah namanya kerahasiaan atau confidentiality. Kedua itu adalah nama integrity atau integritas data. Itu merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau asli atau belum dimanipulasi selama pengiriman. Dan ketiga itu adalah autentikasi atau authentication, yaitu merupakan layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user authentication atau entity authentication maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Dan yang terakhir itu adalah penyangkalan atau repudiation, yaitu merupakan layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengiriman pesan menyangkal melakukan pengiriman atau menerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Nah, jadi karena kriptografi itu banyak bisa diimplementasikan kemana aja ya, contohnya itu seperti iktp, juga nomor rekening seperti tadi, tanda tangan digital, gambar, HP, itu banyak. Jadi banyak yang diimplementasikan kriptografi dalam kehidupan ya. Jadi kita nggak bisa anggap sepele. Jadi contohnya tuh seperti gambar ini, ada contohnya yang telah dienkripsi dan didekripsi kembali. Nah, jadi setiap data, apapun data yang menurut lo penting, lo jangan anggap sepele ya dengan data tersebut, karena bahaya juga dengan kejahatan digital gitu loh. Jadi lo harus antisipasi gitu loh. Ya juga ya, pantas lah kok bisa kayak gitu lah kemarin ya kan. Jadi menurut lo kenapa sih kriptografi itu penting lah? Apa menurut lo? Kenapa penting? Ya itu tadi balik lagi ke kejadian yang lo alamin lah kan. Jadi pesan lo itu diubah sama orang lain yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi fungsi utama itu adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam komputer, contohnya itu seperti attack, flooding, spam, dan botnet. Nah, jadi menjaga kerahasiaan file kita, menjaga keamanan data kita. Wah, soalnya untuk kalau kepentingan kriptografi lah. Jadi jangan anggap sepele lah. Jadi karena implementasi kriptografi itu banyak gitu kan. Bisa juga kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan contohnya, ya kan. Kita nggak boleh anggap sepele dari setiap kegiatan yang kita lakukan, bro. Terutama kita berbincang dengan klien ataupun orang lain gitu loh. Nah, oh gitu ya. Pantes lo kemarin bisa jadi kayak gitu kejadiannya ya. Emang sih nggak kepikiran bro kayak gitu, sumpah. Begitu ya udahlah. Makasih banyak ya bro ya. Baru tahu kalau bisa kayak gitu. Jadi kedepannya aku bisa lebih hati-hati, nggak sepele kayak kemarin lagi ya. Udah gitu, aku cabut duluan ya. Guys. Masih ada kerjaan. Oke, sama-sama man. Yalah, cabut lu. Jualan bakso borak lanjut sana. Suwe. Jadi itulah perbincangan singkat kita tentang apa sih kriptografi, apa sih poin penting dari kriptografi, dan juga kriptografi itu penting atau enggak. Yang jelas sangat penting ya, terutama di bidang pekerjaan tentunya ya, karena yang namanya file data itu udah penting banget lah. Kalau kita nggak jaganya dengan betul-betul atau kita sepele, ada orang lain yang bakal mengambil kesempatan tersebut ya. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna dari seluruh media, terutama komputer, terus data-data, kita juga harus teliti, jangan sampai kita sepele dengan kejahatan yang ada di luar tanpa kita pengetahuan. Mungkin 1-2 kali kita lepas dari kejahatan itu, tapi kita tidak ada salahnya untuk antisipasi yang namanya kejahatan media. Nah, jadi mungkin itu aja perbincangan singkat kita tentang yang namanya kriptografi. Sekian, saya Taufan Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.